Ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita awali ta'lim kita dengan baca Ummul Quran. Semoga apa yang kita niatkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah mawdatil ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas apa itu barokahnya. Banyak orang menganggap barokah itu gampang dapatnya. Kalau orang hidupnya cukup, udah berkah. Namun barokah itu nggak cukup sampai di situ. Pada suatu hari, seorang ulama sufi ternama yang wafat pada tahun 810 Masehi atau 419 Hijriah, itu di negeri Khurasan di Persia Timur. Kalau sekarang itu Iran, Uzbekistan, ya. Di daerah-daerah sekitar negara itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ada namanya Persia. Itu beliau pada suatu hari membeli semangka buat bininya. Jadi dia pulang dari berdakwah atau dia ngajar, dia beli satu buah semangka untuk istrinya. Nah, kemudian ketika sampai di rumah, istrinya dia belah semangkanya, ya. Semangka dibelah, lalu istrinya makan tuh semangka. Tapi ketika makan buah semangka, itu bininya ngomel-ngomel, marah-marah. Karena semangkanya rasanya hambar, nggak manis, nggak enak. Nah, ulama sufi tersebut yang bernama Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, itu beliau ketika bininya marah-marah, dia diam, dia dengerin dengan sabar, dia dengerin bininya ngomel-ngomel. Ketika bininya udah rapi ngomel, udah kecapean ngomelin suaminya karena beli semangka gak enak dimakan, lalu suaminya bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, kenapa marah-marah? Kan udah beli semangka." "Semangka apaan begini? Agak enak, hambar rasanya, adem, nyep." "Nah, memang kamu marah-marahnya ke siapa? Apakah ke penjualnya kah? Apakah ke pembelinya kah? Apakah ke petaninya kah? Atau kepada yang ciptakan semangka?" Nggak jelas marah-marahnya. Ini marahnya apakah sama penjual, apakah sama suaminya yang beli,
Apakah sama petani yang ada di kampung sana yang nanam semangka? Bininya diam. Nah, kalau andai kata seorang penjual, pasti dia pengen jual yang terbaik. Idealnya, seorang penjual pasti pengen jual barang atau dagangan yang terbaik. Nggak mungkin dia jual barang yang nggak baik. Ini idealnya. Kalau ada orang yang jual barang nggak bagus, itu nggak ideal namanya. Nah, kemudian juga seorang pembeli pasti pengen beli sesuatu yang bagus. Ibu-ibu kalau beli sayuran pagi-pagi pasti nyari yang bagus. Ibu cium dulu tuh ikan, udah apek nih, berarti nggak enak. Matanya udah merah. Atau misalkan tuh ikan lalar nggak suka. Itu kalau lalar nggak suka, belum tentu bagus tuh ikan. Bisa juga ada formalinnya. Tapi kalau ada ikan yang banyak lalarnya, itu biasanya nggak ada formalinnya. Ini kalau saya tuh kalau bini masak, karena si Baren beli tuh. Kalau yang beli anak kecil dikasih tempe yang kemarin, dia nggak ngerti. Pas digoreng apek-apek, udah kita nggak pulangin. Nah besok bilang bang, kalau beli yang hari ini bagus. Tetap dikasih begitu juga, ya. Dia pikir anak kecil nggak paham, ya. Tapi kita nggak menghina, nggak ngatain pembeli. Mungkin segitu kemampuannya untuk menjual. Kalau nggak ada yang dewasa aja kasihan, nggak bagus. Tapi kalau ibu atau orang tuanya yang beli dikasih yang bagus. Karena ibu ngerti kan, kalau beli sayuran, orang lama tuh ibu beli ya, yang bagus. Nah ini istrinya Imam Syafiq marah-marah. Apakah marahnya sama penjualnya, pembelinya, atau petaninya? Nah kalau sama penjual, sama pembeli, sama petani nggak marah, berarti ujungnya kita marah kepada Allah. Yang nyiptain petani Allah, yang bikin ada semangka Allah. Berarti kalau kita nggak marah sama penjual, pembeli, sama petani, berarti kita marah sama yang menciptakan semangka. Ya ibu-ibu, misalkan anak cucunya bawain, misalnya martabak, martabak adem banget. Kan gue dibilang, pakai ini, pakai itu. Ya kan yang beli nggak tahu, dia beli. Juga mungkin pedagang saking banyak yang nyelayanin, dia lupa ngasih garam kali. Bisa jadi. Ini kan kita husnuzon, positive thinking, berprasangka baik. Kan nggak mungkin pedagang dia nggak kasih garam, dia nggak laku kalau itu. Nah akhirnya ibu sekalian, ketika istrinya dinasihati oleh suaminya, bahwasanya kalau kita berikan sesuatu, kita nggak marah kepada pembeli, kepada penjual, kepada petani, berarti kita sama aja marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini istri malu nunduk di depan suaminya dan dia menangis. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kejadian ini bisa kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Ada tetangga kita bawain kita sesuatu, yang pertama kita ucapin alhamdulillah. Kalau andai kata sesuatu itu nggak bagus atau makan itu nggak enak, kita nggak usah itu gerutu. Nggak usah makan bu, kalau gua dikasih udah basi dibawain gua. Ya kalau membasi kita terima. Kalau rasanya baunya udah nggak enak, udah kita buang ke tempat sampah. Selesai urusan. Kita nggak makan, juga yang ngasih tidak merasa tersinggung. Kita yakin dia ngasihnya karena nggak tahu, kecuali kalau emang dia sengaja udah basi dikasih kita, ya. Itu lain ceritanya. Nah ibu sekalian berbahagia, dari cerita kisah ini bahwa berkah itu bukan hanya dari semangka yang manis,
Bisa jadi dari semangka yang hambar, yang adem rasanya, itu sumber keberkahan. Pertama, kenapa sumber keberkahan? Satu, ketika makan semangka yang kita pikir manis ternyata hambar, kita nggak ngomel-ngomel, itu kita bersyukur. Kita nggak ngatain pembeli, suaminya sendiri, ya. Dia nggak ngatain penjualnya, petaninya, berarti tidak ada orang yang disakiti. Masih makan buah, orang-orang Yang kedua, bisa jadi dari semangka itu, dengan kita tidak menghina rasanya, mungkin besok ada yang ngasih buah yang lain, yang mungkin rasanya manis. Ya. Jadi keberkahan tidak selamanya enak, terkadang juga pahit. Contoh, kata orang, oh dia sehat terus, berkah hidupnya. Pernah sakit. Belum tentu orang yang sehat terus berkah hidupnya. Dan bukan berarti yang sakit itu nggak berkah. Contoh, Nabi Ayub alaihissalam. Sakit. Seorang nabi yang diberikan penyakit yang luar biasa, sampai tubuhnya ada belatungnya, tapi tetap dia sujud di hadapan Allah, berkah. 13 tahun. Jadi nggak selamanya kita sehat bisa jadi Allah kasih penyakit kepada kita apapun jenisnya, itu menjadi ladang keberkahan dalam hidup kita. Kita nggak boleh, gua rajin ngaji sakit mulu, orang nggak ngaji sehat terus, nggak boleh tuh. Jadi nggak ngaji. Berarti kita nggak menerima penyakit dari Allah, karena hakikatnya penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah tidak selamanya orang yang sehat itu berkah, dan tidak juga orang yang sakit nggak berkah. Bisa jadi keberkahan datangnya ketika kita sakit, karena dia sabar dikasih penyakit. Contoh yang kedua, bukan berarti seorang ustadz, seorang guru yang punya kitabnya tebal-tebal, catatannya banyak, muridnya banyak, itu berkah. Belum tentu. Bisa jadi yang berkah itu dia hanya punya ilmu sedikit, yang berkah disampaikan kepada muridnya, muridnya mengamalkan ilmu walaupun sedikit, itu berkah. Ada bekas ilmu dia kepada muridnya. Itu contoh. Atau contoh lain ibu sekalian, kita melihat suatu daerah yang subur, ada sawah, gunung, sejuk udaranya. Apakah keberkahan adanya di pegunungan, di sawah yang begitu luas bagian permadani? Belum tentu. Karena ada keberkahan yang ada di gurun pasir, yaitu Mekah. Mekah itu suatu daerah yang sangat tandus, yang panas. Tapi di Mekah Allah turunkan keberkahan. Nah, kalau di Indonesia ada daerah yang subur, pertaniannya bagus, atau di Jakarta tandus, belum tentu Jakarta nggak berkah, daerah berkah. Tergantung masyarakatnya, apakah dia bersyukur atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngomong begini, dulu sering berkah banget. Kalau mau nyayur nggak perlu beli, tinggal di kebun metik jadi. Sama tetangga minta nangka muda, paya muda, tinggal metik, ya kan Bu? Kita paling beli tempe, oncom yang nggak bisa kita bikin, ikan. Tapi kalau untuk sayur-sayuran, kita mau lalap, itu tinggal metik doang. Pasti yang namanya sumpel konde ada tuh Bu, ada nggak? Sumpel konde ada nggak? Itu kan enak Bu. Cuma anak sekarang nggak paham tuh, ya? Anak sekarang nggak paham. Orang dulu kayak zaman saya masih paham itu, enak itu. Kita mikir, oh berarti sekarang nggak berkah. Belum tentu. Bukan berarti sekarang sumpel konde nggak ada, nggak berkah. Dulu ada berkah, belum tentu. Tergantung kita. Atau contoh lain ibu sekalian, kata orang dia umurnya panjang, itu berkah hidupnya, karena umurnya panjang. Kalau umurnya yang pendek, dia meninggal dunia, dia nggak berkah. Belum
tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Ketika di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini seorang pemuda. Dia hidupnya enak, orang tuanya kaya. Apa-apa di zaman itu dia bisa beli. Bahkan seluruh di kota Mekah, seorang gadis-gadis belia yang cantik-cantik ngejar-ngejar Mus'ab bin Umair. Karena pertama dia cakep, dia anak orang kaya. Ternyata suatu hari Mus'ab bin Umair mendengar ada seorang utusan Allah yang bernama Muhammad Al-Amin. Muhammad yang dapat dipercaya Nabi kita. Dia dengar dakwanya, bahwa Nabi Muhammad saat itu dakwanya nggak terang-terangan kayak sekarang. Itu dakwanya ngumpet-ngumpet di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ada di Malaysia namanya Darul Arqam. Ini mungkin mualak kepada dakwah Nabi yang pertama di rumah Arqam bin Abil Arqam. Lalu jauh-jauh dia datang tuh dengan kaum muslimin yang lain. Dia hadir dalam pengajian Nabi. Dia pengen tahu, benar nggak sih kabar yang saya dengar di kuping saya, bahwa ada seorang utusan Allah yang begitu bagus akhlaknya. Lalu dia dengerin pengajian tuh. Nabi menyampaikan dengan kata-kata yang bijaksana, ayat Al-Quran dan sebagainya. Lalu dia menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Apakah sampai di situ? Ternyata ibu-ibu sekalian, ibunya Mus'ab bin Umair yang bernama Khunnas bin Malik, emaknya itu orang yang tegas, orang yang berani, ditakuti di kota Mekah. Pertama dia tegas, yang kedua duitnya banyak. Sampai Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang masuk Islam, dia nggak takut dengan siapapun, termasuk jawara Mekah dia nggak takut, atau mungkin pasukan ibunya, pengawal ibunya dia nggak takut. Yang dia takutin cuma emaknya. Dia umpetin tubuh keislamannya. Dia ngikutin pengajian Nabi, terus dia umpetin di depan emaknya. Dia nggak bilang dia Islam, dia umpetin. Sampai suatu hari ibunya tahu kalau anaknya masuk Islam. Akhirnya apa, Bu? Itu Mus'ab bin Umair mau digampar, dipukulin emaknya. Karena emaknya nggak suka kalau anaknya ikut agama Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ingin digampar oleh ibunya, keluar cahaya dari wajahnya. Ibunya pingsan jatuh. Apakah ketika ibunya pingsan dia sadar menyetujui anaknya? Enggak. Itu Mus'ab bin Umair dibawa ke daerah terpencil, dikurung, diikat oleh ibunya dan pengawalnya. Diikat di daerah Habasyah. Itu enggak boleh dia masuk Islam. Habasyah. Suatu hari Mus'ab mendengar ada utusan Nabi ke Habasyah. Lalu dia bikin tipu muslihat kepada ibunya dan pengawalnya. Dia kabur dari sel tahanan. Gimana caranya? Dia gabung kepada umat Islam. Tahukah ibu sekalian, ketika dia berhasil kabur dari tahanan ibunya yang dikurung, diikat, nggak boleh keluar di daerah terpencil, lalu dia berhasil gabung kepada umat Islam yang lain. Dia aktif di dalam pengajian Rasul kita Muhammad SAW. Suatu hari ibu sekalian, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang berani yang masuk Islam, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, lalu dia diutus oleh Nabi ke Madinah untuk ngajarin Islam, menyebarkan Islam. Padahal banyak sahabat yang lain yang lebih dewasa, lebih tua, dan ilmunya lebih banyak. Tetapi Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Rasul pilih untuk dikirim ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Ternyata di sana ia berhasil berdakwah sebelum datang hijrah Rasul ke sana. Nah, suatu hari ketika Islam sudah di Madinah, terjadi yang namanya perang Uhud. Jabal Uhud.
Ini kan Jabal Uhud, Bu. Ketika Khalid bin Walid itu orang kafir yang belum masuk Islam, Mus'ab bin Umair yang pegang bendera Islam ketika perang. Nah, ketika umat Islam di bawah, orang kafir di atas, kemudian posisi berubah, Islam menang naik ke atas gunung Uhud. Anggapan orang Islam, wah kita menang nih, di bawah banyak harta ghanimah. Jadi harta ghanimah, harta rampasan perang yang halal diambil. Itu Islam turun ke bawah. Ternyata apa? Orang kafir ternyata ngumpet. Diserang balik, Mus'ab bin Umair ditebas tangan kanan dengan pedang oleh seorang kafir, buntung tangannya. Lalu ditebas lagi tangan kirinya, buntung dua tangannya, dan terakhir ditombak dadanya, matilah beliau syahid. Diucapkan Muhammad utusan Allah. Ternyata ibu sekalian, ketika dia mati syahid itu pertama kali sebagai seorang mahkota di surganya Allah, seorang pemuda yang usianya belia dan bahkan hidupnya nggak panjang umurnya, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada keluarga kita, jamaah kita yang mungkin umurnya nggak lama dia meninggal dunia, belum tentu dia tidak mulia. Atau ada orang yang umur panjang, nggak mati-mati, belum tentu juga dia mulia. Semuanya kembali kepada amal kebaikan kita. Contoh yang lain, ibu-ibu sekalian, orang yang mendapat keberkahan ketika ibu melihat ada orang kaya, hartanya banyak. Keberkahan tidak dilihat dari harta yang banyak, tapi keberkahan dilihat sejauh mana hartanya dia infakkan, dia sedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada orang yang miskin, bukan berarti dia tidak berkah hidupnya. Bisa jadi dengan keyakinannya, usahanya mencari nafkah dalam kemiskinannya, hal-hal yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, itu ladang keberkahan. Jadi kesimpulannya, berkah adalah ziyadatul khairi wa ta'ah, bertambahnya kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang saya hormati, kita bisa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam mengurus rumah tangga kita, mengurus anak cucu kita, dalam pengajian kita, sosial kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi ladang keberkahan dalam hidup kita. Dengan keberkahan, maka kita akan mendapat rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi najina minal qawmil zalimin. Allahumma rabbi najina minal qawmil kafirin. Allahumma rabbi najina minal qawmil munafiqin. Allahumma rabbi najina minal qawmil hasidin. Allahumma rabbi najina minal qawmil fasiqin. Allahumma rabbi najina minasy syaithanir rajim. Alif lam mim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.